Oke, sudah kembali live. Kali ini The Night Show Streaming and Podcast episode kesekian ya. Saya juga sudah tidak terlalu ingat episode keberapa ini, tapi saya ingin tahu dulu kira-kira apakah suara saya terdengar jelas ya. Jadi halo para teman-teman sekalian yang sudah hadir di sini malam hari ini. Saya ingin tahu dulu apakah suara saya terdengar jelas kira-kira ya. Saya ingin tahu dulu karena saya kali ini menggunakan perangkat suara yang agak berbeda ya. Lagi cek-cek suara nih, makanya pengen tahu dulu. Jelas? Oke, thank you. Di sini ada Siska yang sudah memberikan informasi jelas. Baik, terima kasih. Kalau gitu saya bisa langsung masuk ya, karena kali ini perangkat suaranya agak beda, lokasinya juga beda. Saya ingin menyapa dulu. Halo para teman-teman sekalian, para sahabat sekalian, penyimak setia ya dari live streaming saya yang setiap hari Senin diadakan, dan senang sekali akhirnya di hari Senin ini, Senin malam ini kita bisa berjumpa kembali setelah minggu kemarin kita absen dulu ya. Karena minggu kemarin posisinya memang tidak memungkinkan, tepat pada jam di mana live streaming dimulai, jam 8, ya posisi saya masih di luar kota, bukan di luar kota, dalam perjalanan ke luar kota. Jadi kalau ternyata dipaksakan live streaming juga kan aneh ya, live streaming tapi di perjalanan sinyal nggak stabil, terus juga nggak aman. Nah jadi di malam hari ini kita kembali berjumpa para sahabat sekalian. Senang sekali sudah ada beberapa wajah yang saya familiar ya. Jadi sambil saya perhatikan ke layar live chat, saya juga sambil ingin tahu siapa saja yang sudah hadir di sini. Ada dari Mas Mariono ya, terima kasih Mas Mariono sudah hadir kembali. Juga ada Yuda Yudi, ada Siska tadi yang juga sudah bergabung. Siapa lagi ya? Saya pengen cek dulu. Oke, sudah ya. Jadi paling tidak beberapa sosok yang sudah saya cukup familiar sudah jumpa kembali di malam hari ini. Dan tidak lupa saya juga ingin menyapa para sahabat sekalian yang mungkin baru pertama kali join ke live streaming saya di Instagram ya. Saya biasanya mengadakan live streaming itu di YouTube channel ya, tepatnya di YouTube channel Agus Kanalendra, dan di sana sama judulnya yaitu The Night Show Streaming and Podcast. Tapi biasanya kalau di YouTube lebih lengkap dalam artian ya saya menggunakan perangkat suara, perangkat perekaman yang memang lebih maksimal ya. Jadi ada plus minusnya. Kalau di YouTube memang plusnya adalah saya lebih maksimal dengan segala macam tampilan. Kadang-kadang saya juga meletakkan slide ya, materi di dalam pemaparan saya. Tapi kendalanya adalah atau minusnya kalau di YouTube yaitu tampilannya harus atau persiapannya harus maksimal, dan itu hanya bisa dilakukan dari ruang praktek saya di Bandung. Nah, kalau saya lagi di luar kota seperti sekarang, posisi saya saat ini lagi di daerah Bekasi ya, mendekati Bekasi sih, daerah Cikarang. Ya otomatis jadinya nggak bisa bawa-bawa perangkat seperti ketika lagi di YouTube channel. Makanya dipindahkan dulu ke Instagram channel ya, Instagram akun ya. So para sahabat sekalian yang biasa menonton saya di YouTube channel, nanti bisa ditemukan juga siaran dokumentasi dari live streaming kita malam hari ini. Nanti silahkan temukan di YouTube channel saya. Biasanya hari-hari Jumat mendekati weekend itu baru mulai diunggah ya. Karena diproses dulu, saya biasanya kasih filenya ke tim desain saya, baru diproses di sana. Ya kurang lebih seperti itulah. Biar familiar aja dulu ya. Di sini sih beberapa wajah saya sudah familiar sekali karena memang orang-orang yang sering kali atau bahkan selalu hadir setiap kali saya mengadakan live streaming. Tapi siapa tahu ada yang baru, siapa tahu ada yang belum familiar, atau siapa tahu ada yang bukan kebetulan menemukan tayangan ini di Instagram Anda nantinya ya, direkomendasikan oleh Instagram. Ya nanti Anda juga bisa berjumpa dengan saya di YouTube channel saya, tapi nanti setelah Agustus ya, karena sampai bulan Juli, akhir bulan Juli itu saya masih akan dari luar kota mengadakan live streamingnya ya. Otomatis masih harus dari Instagram dulu ya. Oke, kurang lebih seperti itu para sahabat sekalian. Senang sekali saya sudah siap untuk memulai. Semoga Anda juga sudah siap untuk memulai tentunya ya. Kalau di Instagram tentunya lebih santai ya. Saya juga nggak mau terlalu formal-formal amat lah, karena kita pingin sharingnya ini konsepnya lebih mudah, lebih ringan untuk diterima. Karena kan beda platform ya, otomatis juga cara pengemasan, cara penyampaiannya pasti beda. Nah, tema kita di malam hari ini adalah tentang mengenali panggilan jiwa. Wah, ini kan kayaknya tema yang agak-agak gimana gitu ya. Tema mengenali panggilan jiwa ini kan ada banyak konotasi gitu. Panggilan jiwa itu maksudnya apa nih gitu? Apakah jiwa yang memanggil gitu ya? Apakah jiwa yang memanggil untuk cepat-cepat pulang gitu kan? Oh jangan ke sana lah ya. Jangan kita konotasikan ke sana. Panggilan jiwa ini sebetulnya
saya seringkali mengartikan ya, sebuah naluri alami dalam diri kita untuk bisa menjalani kehidupan yang benar-benar hidup. Nah, jadi kalau ada yang pernah melihat di media sosial saya pernah mengunggah sebuah status yang kurang lebih, jalanilah hidup yang benar-benar hidup. Sampai hidupnya kehidupan ini bisa menghidupkan kehidupan sesama untuk juga menghidupi kehidupannya. Wah, kayaknya kalimatnya bertumpuk-tumpuk, tapi kurang lebih lah bahwa menyadari panggilan jiwa itu arahnya ke sana. Bagaimana kita menyadari atau kita menemukan sesuatu yang memang membuat kita menjalani hidup dengan benar-benar hidup sepenuhnya. Bukan cuma menyambung hari, tapi meletakkan ya, atau menciptakan makna di dalam kehidupan yang kita jalani. Nah, di sini juga ada beberapa orang yang baru bergabung. Terima kasih banyak yang baru bergabung di malam hari ini. Ya, ada beberapa yang saya sudah familiar, ada beberapa yang baru juga berjumpa dengan saya. Selamat berjumpa ya. Jadi saya lanjut lagi ke pemaparan saya. Kenapa saya mengangkat tema di malam hari ini? Karena memang macam-macam ya. Saya menemukan ragam klien yang datang ke ruang coaching, konseling, atau terapi saya itu macam-macam. Dari mulai, kita bilang yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah orang-orang yang datang dalam kondisi ya di umur yang relatif masih muda, ya relatif masih mungkin akan memilih jurusan kuliah atau akan memilih pekerjaan. Jadi mereka datang dan meminta saran, konsultasi, konseling dengan saya tentang coach. Saya ingin memilih jurusan kuliah atau saya ingin memilih pekerjaan atau bahkan berbisnis, dan saya ingin meminta saran dan masukan. Nah, jadi ada yang dari kalangan seperti itu yang memang sama sekali masih belum tahu mau kemana dan mereka meminta masukan sejak awal. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, ada juga gitu orang-orang yang mungkin sudah bekerja ya, sudah menjalani pekerjaannya. Jadi kalau yang tadi itu memang masih di awal-awal, bekerja juga belum, bahkan mungkin kuliah juga belum. Kalau yang golongan kedua ini adalah orang-orang yang memang mungkin sudah bekerja ya, sudah punya penghidupan lah gitu ya, sudah mengalami seperti apa menghidupi diri melalui sebuah pekerjaan, dan kemudian mereka mulai merasakan ada sesuatu yang nggak klik di pekerjaannya. Jadi mereka mulai merasakan, aduh kayaknya kok saya nggak klik ya dengan pekerjaan saya. Apapun, alasannya bisa apapun ya. Tapi alasannya bukan sebatas nggak cocok sama teman kerja ya, beda. Karena ada juga kan orang-orang yang setelah bekerja mengeluh, tapi keluhannya itu nggak cocok sama teman kerja lah gitu ya. Nggak cocok dengan dengan lingkungan dan lain sebagainya. Bukan yang seperti itu. Kalau yang seperti itu mungkin nggak cocoknya hanya dengan lingkungannya saja. Kalau ini berbeda. Kalau ini mungkin dengan lingkungan nggak terlalu banyak masalah ya, yang dilakukan sehari-hari juga notabene bukan hal-hal yang berlawanan dengan yang diyakini gitu, tapi seperti ada yang kurang dari pekerjaan itu. Bahkan mungkin karena dari awalnya ini ada rasa-rasa kurang ini, ya lama-lama mulai meningkat gitu, tereskalasi, sehingga mulai muncul rasa-rasa nggak suka, jenuh, muak, dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga ya mulai terkontaminasi ke berbagai aspek, dari mulai hubungan dengan teman kerja dan lain sebagainya. Alhasil ya lama-lama nggak suka juga gitu, sehingga mereka memutuskan untuk, atau bukan memutuskan sih, mereka bingung harus memutuskan apa, apakah terus bekerja di tempat yang mereka sedang bekerja sekarang, atau mungkin apakah mereka harus pindah, kalaupun pindah kemana gitu. Nah, sehingga hal-hal ini yang saya temukan juga terjadi pada orang-orang yang datang ke ruang coaching, konseling, atau terapi saya ya. Tadi yang pertama adalah orang-orang yang memang belum memutuskan apapun, mereka masih baru akan memutuskan. Jadi entah itu dari SMA mau masuk kuliah misalnya, masuk jurusan apa, atau dari yang sudah kuliah dan mau bekerja atau berbisnis. Jadi yang pertama yang belum memutuskan. Yang kedua yang sudah pernah buat keputusan tapi kemudian menyadari bahwa jangan-jangan keputusannya itu tidak tepat gitu ya. Jadi mereka menyadari di pertengahan jalan nih. Di pertengahan jalan mulai menyadari ada hal yang kayaknya nggak mereka sukai, yang mereka rasa nggak cocok atau nggak klik, sehingga mereka mulai bingung ingin membuat keputusan apa. Nah, ini yang kedua ya. Yang ketiga ini lebih istimewa lagi. Ada kalanya saya ketemu dengan orang-orang yang lain ya. Ini bukan belum memutuskan, bukan tengah-tengah pekerjaan, bukan. Tapi ini adalah orang-orang yang sudah sampai bahkan seringkali di puncak karir. Nah, jadi ada orang-orang yang sudah sampai puncak karir, sudah kalau boleh dikatakan sudah sampai tahap yang mungkin orang lain tuh akan ngiri melihatnya ya. Baik dari segi posisi karir, dari segi pencapaian, dan lain sebagainya. Akan tetapi ternyata mereka mengeluhkan kayaknya ada yang hampa. Kayaknya ada yang kurang dalam hidup saya. Jadi seolah-olah menjalani kehidupan yang bukan kehidupannya.
Nah, di awal-awal dulu, di masa-masa perjuangannya, mungkin mereka nggak sampai mikir ke sana. Kenapa? Karena atensinya masih dihabiskan untuk survival ya, untuk survival, untuk membereskan berbagai hal, untuk fokus pada pekerjaannya gitu ya. Jadi masih ada berbagai hal yang mereka harus fokuskan dulu di awal. Nggak sempat mikirin betah nggak betah, cocok nggak cocok, jalanin aja dulu. Dan bukan kebetulan juga ternyata karir mereka berjalan bagus gitu ya. Mereka sampai ke titik yang memang berkembang karirnya, sehingga lama-lama ada banyak hal yang harus mereka urus di kadar yang lebih besar lagi. Nah, ketika sudah semua itu mulai teratasi gitu ya, mereka mulai settle down, mereka mulai merasakan banyak hal sudah terjaga, sudah nggak harus seintens di awal untuk diurusnya, baru mereka menyadari, aduh, apakah ini bidang yang saya sukai? Apakah ini bidang yang sesuai dengan panggilan jiwa saya gitu ya? Kok saya merasa hampa, coach gitu. Jadi ada orang-orang yang seperti itu datang ke saya di titik dimana mereka kalau bercerita, ya saya udah ada semua sih coach gitu, dari segi penghasilan, dari segi penghidupan, kayaknya udah nggak banyak yang saya khawatirkan. Sudah banyak hal yang saya siapkan untuk kehidupan saya. Tapi kok ada rasa hampa? Ya, ada rasa hampa, ada rasa kurang dalam hidup saya, dan saya nggak tahu saya cari apa. Nah, jadi ada 3 kelompok itu teman-teman sekalian ya, yang sudah hadir di malam hari ini. Saya juga ingin menyapa dulu sebentar, ada siapa? Oh, ada Reni ya, yang sudah bergabung lagi. Iya, Reni sudah sebulan lebih absen ya, jadi baru gabung lagi. Thank you Reni sudah bergabung lagi. Kemudian di sini juga ada Mbok Jana, pendalaman numerologi lagi nih ya. Iya, tapi di malam hari ini kita nggak ngomongin numerologi Mbok Jana ya. Jadi biar yang lain juga nanti nggak overlap ya, nggak campur-campur materinya. Kalau bagi Mbok Jana yang pernah belajar numerologi bersama saya, sebetulnya gampang sekali ya, menyadari panggilan jiwa itu di numerologi sudah kelihatan polanya sebetulnya. Tapi kita nggak ngomongin itu dulu ya. Biar itu jadi rahasia kecil kita ya, yang sudah pernah belajar numerologi ya. Oke, di sini juga ada siapa ini? Seminar Closing Anandia. Selamat malam. Oke, selamat malam. Terima kasih telah bergabung juga ya. Tadi saya baru memulai dari pembukaan ringan tentang kenapa saya mengangkat tema di malam hari ini. Nah, sedikit rekapnya saja. Kenapa? Karena memang fenomena ini saya dapati terjadi di masyarakat kita, dan saya merasa ada kebutuhan untuk kita mengangkat tema ini ya. Yang pertama adalah tadi ada orang-orang yang mungkin belum membuat keputusan, mereka baru akan membuat keputusan tapi masih bingung harus buat keputusan yang bagaimana, memilih jurusan atau memilih pekerjaan apa ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang mungkin sudah membuat keputusan tapi tengah jalan baru menyadari keputusannya kayaknya ada yang tidak tepat gitu. Mereka mulai ragu tentang bidang yang mereka tekuni, bidang yang mereka jalani. Dan yang ketiga yaitu orang-orang yang sudah jauh sekali, sudah sampai bahkan ke puncak karir, sudah sampai ke hal yang boleh dikatakan apa ya istilahnya udah settle ya, sudah established banget gitu. Baru ternyata di akhir, di puncak karirnya itu mereka menyadari mereka menjalani kehidupan yang bukan kehidupannya. Jadi mereka baru menyadari kayaknya bukan ini yang saya cari, tapi sudah terlanjur. Nah, bedanya adalah mereka berada di titik yang sebetulnya sudah lebih leluasa untuk buat keputusan. Bisnis sudah berjalan, ya segala sesuatu sudah aman-aman saja gitu. Memang mungkin dari segi usia sudah lebih senior, tapi mereka sudah punya lebih banyak keleluasaan. Nah, masalahnya adalah dengan lebih banyak keleluasaan itu mereka juga dilema. Di usia yang senior seperti itu, saya harus mendalami bidang apa yang mungkin lebih sesuai dengan panggilan jiwa saya. Nah, jadi di situ para teman-teman sekalian yang malam hari ini bergabung, saya mengangkat tema dari panggilan jiwa ya. Kenapa temanya panggilan jiwa tadi yang saya pakai? Karena saya mau pakai kata apa ya? Kalau pakai kata passion ya kayaknya kan masih di permukaan lah ya. Kalau kita bicara passion kan seolahnya kesukaan ya, seolah-olah itu sesuatu yang kita dengan gairah kita jalani, dengan sangat berhasrat. Iya memang itu juga bagus ya, tapi kayaknya kok konotasinya masih sebatas di atas gitu kalau kita ambil permukaan itu. Nah, ketika kita menggunakan frasa panggilan jiwa, kayaknya ada kesan bahwa ya udah masuk lebih dalam ya. Jadi bukan sesuatu yang memang sebatas kita senang, bukan sebatas kita berhasrat, tapi sesuatu yang memang kita jalani karena kita tahu itulah yang membuat hidup kita bermakna. Nah, ada kata bermakna di sana ya. Kenapa saya menggunakan kata bermakna? Karena gini, jauh di dalam hati kita semua sebetulnya punya naluri untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Kehidupan yang bukan cuma sekedar nyambung hidup gitu loh. Jangan sampai, ya bukan jangan sampai ya, tapi kan ada ya beberapa orang yang di dalam fase kehidupannya mereka masih harus berjuang, mereka masih harus
bertarung dengan kerasnya kehidupan, sehingga mereka masih harus nggak mikirin soal makna. Yang penting bertahan hidup saja dulu. Nah, kalau kita menggunakan hierarki kebutuhan dari Maslow, ya mereka masih bergelut di level-level survival lah, sebut saja begitu. Tapi akan tiba gitu masanya di mana ketika level survival sudah terpenuhi, ya kita mulai muncul dorongan-dorongan lain yang lebih tinggi. Jadi kalau kita sedikit mengurutkan kembali apa yang pernah kita pelajari, ya mungkin bagi yang familiar dengan hierarki kebutuhan Maslow, kita mengenal bahwa manusia itu punya hierarki kebutuhan. Kebutuhan yang pertama yang dari awal yaitu kebutuhan fisik, ya kita naik mulai kebutuhan rasa aman, kita mulai naik pada kebutuhan akan prestasi, pengakuan, kita ada juga kebutuhan akan rasa cinta, rasa sayang, ya dan juga terakhir yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, kurang lebih lah seperti itu, ya. Tapi ada satu kata gitu pada akhirnya. Nah, di sini sudah dikatakan juga oleh Coach Ali, ya, ada kata bermakna. Nah, bermakna ini yang seringkali kita akan dapatkan di level yang puncak, yaitu pemenuhan aktualisasi diri kita. Kita ingin meninggalkan atau menjalani, ya syukur-syukur bisa sampai meninggalkan. Kalau meninggalkan itu sudah sampai menjadi legacy atau menjadi sebuah yang kita wariskan lah, ya. Legacy itu yang kita turunkan. Itu kalau sudah kita tinggalkan nantinya. Tapi saat kita jalani, ya masih kita hidupi gitu. Nah, bagaimana menghidupi kehidupan ini membuat kita merasa ada makna, ada arti dari keberadaan kita ini bagi orang di sekitar kita. Nah, ada sebagian orang yang mungkin nggak sampai mikir ke sana. Ya sudah, it's okay. Itu kan soal pilihan, soal prioritas, ya. Tidak semua orang juga mungkin berkesempatan mencicipi level itu, karena mungkin mereka masih harus digariskan menjalani banyak sekali pola kehidupan di level survival, dan ya inilah hal-hal yang mau nggak mau dalam kehidupan itu seperti itu kan. Nah, kita bersyukur kalau memang ada di antara kita yang ternyata tersentuh oleh kata panggilan jiwa, dan kita mulai ingin tahu gitu, ya bagaimana kita menjalani kehidupan yang benar-benar hidup dan bermakna tadi. Nah, so itu teman-teman sekalian, semoga paling tidak jadi pengantar awal. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya, ya. Apa sih yang dimaksud dengan si panggilan jiwa itu? Ya, kalau saya pribadi mungkin akan menegaskan versi sederhananya ketika kita bisa menjalani kehidupan yang sejalan dengan apa yang disebut dengan misi jiwa kita. Misi jiwa itu sesuatu yang di dalam, yang sifatnya instingtif, ya. Yang sifatnya instingtif, di satu sisi instingtif ini maksudnya sesuatu yang by nature ada dalam diri kita, dan itu sejalan dengan tema yang kita bawa. Nah, mengenai tema ini sendiri nanti ada banyak sudut pandang lain. Seperti tadi ada yang bertanya soal human design, soal numerologi. Itu sebetulnya berbagai keilmuan yang memberikan kita petunjuk tentang tema, ya, tema dari kehidupan kita, tema dari apa sih misi jiwa kita. Tapi malam hari ini saya nggak masuk ke sana dulu, ya. Malam hari ini saya lebih memilih untuk kita fokus dulu di bahasan-bahasan yang umum, ya. Panggilan jiwa ini kalau versi sederhana yang lebih umum lagi biasanya disebut dengan nama ikigai, ya. Yang versi lebih umum lagi lah. Jadi kita ambil yang memang lebih mudah untuk kita pahami di malam hari ini. Jadi yuk kita pahami satu kata yang mungkin beberapa orang di sini juga sudah familiar sekali. Kita mengenalnya dengan nama ikigai. Ya, ikigai itu istilah dari Jepang yang seringkali digunakan untuk di sini ada kata intuisi. Bukan intuisi termasuk salah satu di antaranya, ya. Jadi intuisi itu tentang hal-hal yang kurang lebih ada perbedaan. Kalau intuisi itu biasanya kita perlu dapat pola-polanya dulu. Jadi kita perlu melihat beberapa kali, setelah dapat pola baru intuisi kita mulai berkata sesuatu. Sementara kalau insting itu bahkan nggak lihat pola pun tiba-tiba muncul kesadaran atau muncul sebuah pergerakan untuk menuju ke sana. Nah, itu kurang lebih lah versi sederhananya, ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, kalau di kata-kata ikigai tadi gitu, ya, apa sih atau kemana sih arah dari ikigai itu? Ya, saya sering kali mengatakan kalau Anda nanti searching juga, Anda browsing juga di internet lah, ya, Anda akan menemukan bahwa ikigai itu atau yang kita sebut panggilan jiwa di malam hari ini itu adalah gabungan dari keempat hal. Keempat hal ini apa saja? Kita mengerjakan hal yang kita sukai dan memang kita ahli atau kita punya kapasitas dalam hal itu, ya, jadi kita suka dan kita bisa. Bedakan antara suka dan bisa. Ada orang yang suka mengerjakan sesuatu belum tentu bisa, keahliannya belum tentu ahli di sana. Kebalikannya juga ada. Ada orang-orang yang bisa melakukan sesuatu dengan baik tapi belum tentu suka. Jadi mereka melakukannya karena memang sebuah keharusan. Nah, dua dasar pertama dari ikigai itu, ya, versi sederhananya adalah satu, mereka suka yang mereka lakukan dan memang mereka punya kelebihan di hal yang mereka jalankan itu, ya. Suka dan bisa ini, ya, punya fondasinya lah di sana. Nah, yang ketiga adalah jangan hanya suka dan bisa. Karena kalau hanya suka dan bisa berarti hanya untuk pemenuhan ego kita saja. Nah, dalam hal ini kita juga perlu memahami bahwa hal ini dunia butuhkan. Jadi
hal yang kita sukai itu, hal yang kita lakukan itu ternyata bisa memberikan dampak, bisa memberikan manfaat bagi kehidupan di sekitar kita. Bukan cuma untuk kita saja. Nah ya, tapi memang ada dampaknya bagi orang lain, ada manfaat nyata bagi masyarakat yang kalau bahasa sederhananya adalah menciptakan impact, ya sudah, itu versi sederhananya. Nah, yang terakhir juga yang tidak boleh kita lupakan adalah bisa memberikan penghasilan atau penghidupan, istilah saya ya. Jadi nggak harus penghasilan itu sesuatu berupa uang, tapi penghidupan. Kalau penghidupan itu kan mungkin saja ada yang mensponsorin lah gitu ya, atau mendapatkan dukungan atau apapun itu, tapi bisa jadi penghidupan untuk kita juga. Kenapa demikian? Karena ya konyol juga gitu kita mengatakan itu sebagai sebut saja panggilan jiwa gitu ya, tapi ketika menjalani itu kok repot sekali gitu. Jadi malah kita untuk bisa menjalani kehidupan sehari-hari saja susahnya minta ampun. Ya kalau sampai seperti itu repot ya gitu, karena satu sisi kita happy menjalankan itu, satu sisi ada orang mendapatkan manfaat, tapi karena keberlangsungan hidup kita terancam, ya kita juga nggak tahu sampai kapan kita bisa menjalani hal itu. Nah ya, jadi itu fondasi dasarnya. Sebentar, saya mau lihat dulu di sini ada dari Anandia, panggilan jiwa sama dengan twin flame. Nah, nanti dulu, ini kita nggak masuk ke sini dulu ya. Tema soal twin flame atau kembar jiwa atau apa, saya nggak masuk ke sana dulu ya. Jadi tema tentang panggilan jiwa di malam hari ini lebih identik saya cocokkan dengan si Ikigai, versi sederhananya ya. Karena kalau sudah masuk ke tema twin flame, nanti akan kemana-mana. Apalagi masuk ke twin flame, soulmate, dan lain sebagainya. Saya nggak masuk ke situ dulu untuk malam hari ini ya. Jadi terima kasih atas pertanyaannya, tapi saya nggak masuk ke sana dulu ya. Kalau nanti ada pertanyaan, apakah ada hubungannya? Nanti akan ada hubungannya, tapi nggak ke sana dulu ya. Kalau kita hubungkan nanti versi lebih dalamnya, ketika kita menyadari panggilan jiwa kita akan ketemu dengan orang-orang yang nantinya semisi dengan kita. Kita akan ketemu dengan orang-orang yang sudah menemukan panggilan jiwanya juga, dan kita akan sadar apa misi kita bersama di kehidupan ini. Nah itu nggak usah kita sebut twin flame, soulmate, atau apapun itu ya. Saya biasanya menyebutkan itu collective mission. Ada orang-orang yang punya misi yang sama di kehidupan kali ini yang kemudian dipertemukan karena mereka sudah on the mission. Nah, tapi saya nggak masuk ke sana dulu karena takutnya kejauhan dan takutnya terlalu asing gitu ya. Maka saya nggak masuk ke tema itu dulu. Saya masuk ke tema tadi dulu aja soal Ikigai. Jadi Ikigai itu fondasi sederhananya adalah kita suka, kita mengerjakan yang kita sukai, dan memang di hal yang kita sukai, yang kita kerjakan itu kita punya kelebihan. Bukan cuma sebatas tahu, bukan cuma sebatas bisa, tapi memang punya specialty di sana. Punya sesuatu yang apa namanya tuh hal-hal yang kalau orang lain lihat, ini kamu mengerjakannya dengan sangat baik, ada kecakapan di sana ya. Dan yang ketiga adalah hal itu bisa jadi penghidupan bagi kita, dan yang keempat dia membawa manfaat bagi orang lain. Nah lihat, jadi di sini integrasi dari yang kita sebut panggilan jiwa itu ternyata bukan hanya bermakna bagi diri kita, tapi juga bermakna bagi lingkungan, bermakna bagi kehidupan di sekitar kita. Kalau cuma bermakna bagi kita, maka itu bukan panggilan jiwa, bisa saja itu panggilan ego. Kenapa? Karena kita mencari sesuatu yang ternyata hanya membawa kebahagiaan bagi diri kita saja. Terus apa maknanya bagi lingkungan? Apa dampaknya bagi lingkungan? Ya, sementara sebagai jiwa kita tahu bahwa kita adalah bagian tidak terpisahkan dari jiwa-jiwa lain di sekitar kita. Artinya kita ada karena ada jiwa-jiwa lain, dan jiwa-jiwa lain ada karena kita. Maka bagaimana kita menciptakan penghidupan atau bahkan kehidupan yang memang saling melengkapi satu sama lain. Nah, itulah kenapa kalau saya tadi katakan panggilan jiwa, ada kata makna. Makna itu bukan sesuatu yang memang hanya untuk kita saja, tapi juga untuk orang lain di sekitar kita, untuk lingkungan di sekitar kita ya. Itu dasarnya, dan saya pengen lihat dulu ada siapa lagi yang sudah komentar. Dari Yudi, semakin belajar semakin paham. Ya nggak apa-apa, Yudi namanya juga lagi belajar ya. Semakin kita belajar, biasanya kita akan semakin sadar bahwa ternyata semakin saya tidak tahu apa-apa. Saya juga sama, sampai sekarang saya masih belajar, dan semakin belajar semakin menemukan berbagai temuan-temuan baru, semakin saya menemukan bahwa ternyata yang saya miliki di belakang masih kurang gitu ya. Jadi itu bagian dari proses pembelajaran alami. It's okay. Ya, di sini ada Stefanus. Terlambat? Ya, nggak terlambat banget lah. Nanti Stefanus juga bisa melihat tayangannya di YouTube channel saya kalau sudah didokumentasikan. Termasuk juga tema ini kan pernah saya bahas ya beberapa waktu lalu ya. Jadi di YouTube channel saya, Stefanus juga bisa review lagi di sana. Ini hanya bentuk live streamingnya, interaksinya aja. Siapa tahu ada yang punya pertanyaan, siapa tahu ada yang punya bahan diskusi, bisa kita bahas di kolom live chat ya. Tadi sempat ada yang nanya beberapa tema, dan tema-tema itu kayak tadi soal twin flame ya, soal soulmate, itu saya nggak angkat dulu, tapi karena tadi ada pertanyaan ya saya jawab sekedarnya saja ya. So teman-teman sekalian, karena di IG live itu kan dari segi waktu nggak selama kalau saya lagi di YouTube ya. Kalau di YouTube tuh saya bisa anteng-anteng aja gitu sampai bahkan waktu itu juga seringkali lebih ya, 1 jam itu lebih. Nah kalau di IG ini saya coba membatasi biar 1 jam itu agak kurang ya, biar dokumentasinya enak, ngerendernya tuh enak. Karena kalau di YouTube kan langsung
langsung masuk tuh, ya langsung kesimpan di YouTube channel saya. Kalau di IG kan harus diproses berkali-kali gitu ya, diproses dulu di berbagai software oleh tim desain saya, sehingga untuk memudahkan mereka, saya berusaha agar tidak ini gitu loh, tidak terlalu menyita waktu mereka nantinya, ya. Oke, di sini ada pertanyaan lagi dari Anan, bagaimana cara mendapatkan kerjaan panggilan jiwa yang kita mau dan menghasilkan profit? Yang paling sederhana ya pertama kita harus kenal dulu dong, ya. Ada kata kerjaan panggilan jiwa yang kita mau. Nah, pertanyaannya panggilan jiwanya apa? Nah, ini kan sesuatu yang kita perlu kilas balik dulu ke belakang, ya. Di sini juga ada dari Reni, semakin belajar merasa diri semakin kecil. Ya, itulah adab seorang pembelajar, ya. Lebih baik kita tahu lebih baik kita merasa kurang daripada kita merasa sudah cukup dan berhenti belajar, ya. Amit-amit. Tes minat bakat, ya, dari Mariono, ada tes minat bakat termasuk yang membantu, ya. Bagaimana supaya kita tahu apa yang sebenarnya panggilan jiwa? Nah, ini pertanyaan dari Siska ini, mau nggak mau ya kita mulai masuk ke jawabannya aja sekarang. Yang paling pertama sekali, ya, kalau yang paling mendasar sekali, tapi nggak saya bahas malam hari ini karena di luar tema kita, adalah kalau kita tahu soul blueprintnya kita. Nah, ini kan temanya agak kontroversial, tidak semua setuju dengan tema ini, makanya nggak saya bahas, ya. Karena pernah saya mengangkat tema soal numerologi, soal apa di YouTube channel, dan responnya macem-macem gitu. Kayaknya belum semua juga siap dengan tema-tema itu, maka saya nggak angkat dulu. Tapi itu salah satu petunjuk. Kalau bagi yang ngerti soal keilmuan seperti astrologi, numerologi, human design, dan lain sebagainya, di sana sebetulnya sudah tersimpan petunjuk yang sangat-sangat asik sekali tentang panggilan jiwa kita, ya. Saya pun juga ternyata baru nyadar setelah saya masuk profesi ini sekian tahun lamanya, saya ngecek ke profil saya di astrologi saya, human design saya, baru saya ngeh gitu loh, pantesan saya diarahkan ke profesi ini setelah sebelumnya pindah-pindah profesi, karena memang ternyata di desainnya saya ya ada gitu ya petikan atau tema tentang profesi ini. Nah, itu sedikit yang saya bisa ulas, tapi saya nggak masuk ke sana dulu. Anggap aja petunjuk, anggap aja teaser lah, ya. Semoga nanti pada waktunya kalau sudah mungkin lebih kondusif atau mungkin lebih pada siap atau mungkin sudah ada segmen sendiri yang meminta itu, why not saya bahas. Untuk malam hari ini belum dulu, ya, tapi saya kasih petunjuknya atau teasernya saja dulu. Nah, itu yang pertama dari Siska, ya. Jadi itu petunjuk pertamanya dulu. Yang kedua, udah kita masuk ke hal yang umum dulu. Hal yang umum ini apa? Hal yang umum dengan membedah si ikigai tadi, yaitu coba kita cari tahu, kita tanya diri kita, hal apa yang kita sukai, hal apa yang kita suka, dan hal apa yang kalau kita lakukan memang orang lain utamanya, ya, gitu, yang menilai bahwa memang kita punya kelebihan dalam hal itu. Kenapa kita perlu penglihatan dari orang lain juga, biar tidak blind spot. Bisa saja kita merasa kita melakukan dengan bagus, tapi orang lain melihat tidak begitu, berarti kan standarnya masih subjektif. Nah, ada baiknya kita memang juga perlu feedback dari orang lain agar kita satu kita suka, dan yang kedua memang orang lain juga mengakui hal itu baik. Kita punya kelebihan dalam hal itu. Yang ketiga, kita juga realistis, kira-kira apakah hal itu bisa jadi penghidupan? Ya, kita melihat dulu nih, misalnya ada di antara Anda yang menyadari, aduh, saya suka seni nih. Oke, suka seni, katakanlah Anda suka menggambar gitu misalnya, ya. Dan kemudian Anda merasa punya kelebihan. Dan memang orang mengatakan, kamu tuh bagus ketika menggambar. Nah, ini kan sudah cikal bakal, ya, gitu, bahwa ternyata kita suka dan kita bisa, ada kelebihan di sana. Kita masuk ke tahapan berikutnya sekarang. Bisa jadi penghidupan nggak? Nah, bisa jadi penghidupan itu dengan melihat dalam kenyataan sehari-hari, ada nggak orang yang hidup di bidang itu, dan ternyata memang orang-orang itu terbukti gitu, bisa hidup yang betul-betul hidup, bukan cuma hidup bertahan hidup, tapi memang hidup yang betul-betul hidup. Artinya bisa memenuhi taraf hidup yang Anda inginkan. Nah, mengenai taraf hidupnya seperti apa, itu Anda yang memilih, ya, Anda yang tahu sendiri gitu. Apakah sekedarnya, apakah berlebih, Anda yang tahu. Nah, kemudian yang keempatnya nanti, apakah dari profesi itu, dari si jalan kehidupan yang Anda lihat pada orang-orang yang sudah terbukti menjalani hal itu, menghasilkan dampak nggak? Mereka bisa menciptakan atau memberikan sesuatu yang bermakna nggak bagi orang di sekitarnya? Entah dengan penghasilan yang mereka dapatkan, mereka jadi seorang filantropis misalnya, jadi seorang aktivis sosial, atau memang dari hasil yang mereka kerjakan itu, dari karya nyatanya, memang itu langsung berdampak pada orang banyak. Nah, jadi dengan kita menggabungkan keempat hal itu, maka paling tidak kita tahu dulu nih, yang saya suka sekarang, yang saya bisa lakukan dengan baik secara realitanya, ada nggak tempatnya di masyarakat sana? Apakah tempatnya sudah ada atau belum ada dan harus diciptakan dulu misalnya, ya? Nah, dengan kita menyadari keempat hal itu, jadi ingat sekali lagi, fondasi ikigai cukup mendasar sebetulnya. Yang kita suka, ya, yang kita bisa lakukan dengan ada kelebihan dibanding orang lain. Kemudian kita juga berbicara bagaimana caranya atau bagaimana selahnya agar hal itu bisa menjadi penghidupan dan memang memberi manfaat bagi orang banyak. Nah, jadi 4 hal itu dulu nih si fondasi dasarnya. Ada tapinya. Tapinya adalah yakin memang kalau kita sudah merasa suka, kita merasa bisa mengerjakan sesuatu dengan baik, apakah
Yakin itu sesuatu yang akan jadi panggilan jiwa kita? Belum tentu. Ya, kenapa? Karena ketika kita membicarakan panggilan jiwa, ada satu harga yang paling mahal yang harus kita bayar untuk menemukannya. Dan harga dari panggilan jiwa ini bukan dengan uang, tapi dengan apa? Dengan waktu. Nah, itu yang membuat menemukan panggilan jiwa ini menjadi mahal. Bisa saja tes minat dan bakat, bisa saja gitu ya kita bacakan profil dari astrologi, numerologi, human design segala macamnya. Tapi tetap waktu yang akan menjawab apakah memang hal itu betul bagi kita apa tidak, atau kita perlu melakukan penyesuaian, penggalian lebih dalam lagi di balik semua profil itu ada detail apa yang belum terungkap di dalamnya, ya. Nah, di sini sebentar siapa yang lihat dulu ada. Oh, ada Mbak Eri. Ya, ini salah satunya nih ya, Mbak Eri. Bidan Eri ini salah satu orang yang sudah menemukan panggilan jiwanya ya untuk mengantarkan para malaikat-malaikat kecil turun ke dunia ya, atau dengan kata lain ya membantu proses persalinan ya sehingga memberikan jalan penghidupan bagi orang banyak. Wah, ini seru nih ya. Nanti Mbak Eri kalau bisa sharing-sharing silahkan di sini Mbak Eri ya. Oke, so teman-teman sekalian, jadi ada 4 hal tadi yang saya katakan ya. Kita suka, kita bisa, dunia membutuhkan, dan memang itu membawa manfaat bisa jadi ladang penghidupan bagi kita. Nah, dengan menyadari keempat hal itu kan seolah-olah secara teori gampang ya. Oh, berarti menemukan panggilan jiwa itu dengan keempat hal itu gitu ya. Tapi apakah lagi-lagi gitu? Apakah memang sesederhana itu? Tidak. Lagi-lagi saya ulas kilas balik lagi. Untuk bisa menyadari hal itu ada kalanya gitu ya. Kita perlu yang namanya waktu ya. Misalkan kita sudah menjalani satu bidang. Saat ini kita suka nih bidang ini. Tapi kita perlu ingat bahwa bersama bidang yang kita suka, pasti ada konsekuensinya. Pasti ada hal-hal yang tidak kita sukai juga di dalamnya. Ada hal-hal atau ada detail-detail yang mungkin saja kita ternyata tidak terlalu nyaman di dalamnya. Nah, itu menjadi pembelajaran bagi kita. Bagaimana sebetulnya dengan kita mendalami sebuah bidang, kita merasa suka pada bidang itu, kita mulai menyadari bersama bidang itu ada konsekuensi apa yang harus kita telan. Apakah konsekuensinya masih sepadan? Karena memang hal itu sesuatu yang sebanding dengan peran profesinya ataukah tidak. Ketika kita mulai merasa tidak sepadan atau konsekuensi itu ternyata berlawanan dengan nilai-nilai lain yang kita yakini, tanda bahwa ternyata bisa jadi loh, bukan itu panggilan jiwa kita, bisa jadi ya, baru kita bilang bisa jadi nih, karena belum tentu, pada akhirnya waktu yang akan menjawabnya. Nah, contoh, saya ambil contoh ini pernah saya bahas di YouTube channel saya, tapi why not kita bahas lagi. Misalnya, Anda seseorang yang ternyata merasa tidak cocok bekerja di belakang meja. Anda nggak cocok, Anda nggak senang kerja di belakang meja, ngurusin administratif gitu ya. Anda mulai menekuni profesi sebagai seorang sales misalnya. Anda masuk ke dunia sales. Ketika masuk ke dunia sales, Anda turun ke lapangan, Anda ketemu orang banyak, Anda happy gitu. Dan Anda merasa, oh ternyata jalan hidup saya sebagai seorang sales. Nah, merasanya begitu. Tapi seiring waktu berjalan mulai menyadari juga, aduh tunggu dulu nih. Sebagai seorang sales, saya harus ngurusin komplainnya dari customer, saya ngurusin kerjaan administratif. Kok saya kayaknya nggak terlalu cocok ya. Nah, mulai itu ada hal-hal seperti itu yang singgah. Tapi ada satu pembelajaran di sana bahwa ternyata, oh yang saya sukai, saya suka pergi ke lapangan, saya suka ketemu sama orang-orang. Saya nggak cocok kerja di belakang meja. Saya nggak cocok ngerjain perkara-perkara yang berkepanjangan ternyata. Saya lebih cocok ketemu orang di luar sana, mengadakan interaksi dan kemudian pindah ke interaksi lainnya. Itu yang saya sukai. Nah, itu kan modal dasar tuh. Tapi waktu yang sudah kita habiskan selama beberapa waktu sebagai seorang sales itu kan nggak bisa balik lagi, ya. Karena ya kita sudah sama-sama tahu waktu lebih berharga dari uang. Kalau kita kehilangan uang 500.000 masih bisa dicari lagi. Waktu berlalu 5 menit saja nggak bisa balik lagi. Nah, jadi untuk nantinya menyadari menemukan panggilan jiwa ini ada harga, ada bayaran yang harus kita keluarkan, yaitu apa? Waktu. Dengan kita baru memikirkan jangan-jangan ini panggilan jiwa kita. Ketika dijalani, oh ternyata tidak sepenuhnya. Ternyata ada hal-hal yang harus kita fine tuning di dalamnya. Tapi ia tetap menjadi sebuah petunjuk. Nah, misalkan yang tadi ya, orang yang bergerak di dunia sales, dia menyadari, oh saya suka ketemu orang, saya suka bergaul sama orang banyak, dan saya suka di lapangan. Nah, itu kan sudah modal tuh. Ternyata dengan dua itu, di profesi mana lagi, dia bisa memenuhi kebutuhan itu. Misalnya, tiba-tiba dia masuk dunia menjadi seorang trainer misalnya. Ya, dia ketemu orang, pindah-pindah tempat pula gitu ya. Misalkan seperti saya, kalau lagi jadi trainer kan seperti itu. Ketemu orang banyak, pindah-pindah tempat, dan dia mulai nyaman dengan itu. Dia mulai nyaman dengan, oh ternyata saya nyaman juga nih mengajar, ketemu orang baru. Saya nyaman juga nih pindah-pindah tempat gitu ya. Dia mulai menemukan kayaknya ini profesi saya. Dan ternyata dia menemukan sesuatu yang baru. Ternyata ketika saya aktif di bidang ini, saya melihat orang-orang yang happy dapat ilmu dari saya. Dan ternyata itu menjadi manfaat bagi mereka. Saya merasa punya arti. Nah, mulai kepingan jiwanya atau kepingan informasinya nih semakin lengkap. Di sana mungkin ada hal yang dia nggak sukai. Aduh, jadi trainer itu ternyata harus nyiapin bahan, nyiapin ini itu. Gimana ya?
Tapi itu sepadan kok, kayaknya itu sepadan dengan profesinya karena memang itulah tuntutannya. Dan meskipun hal itu tidak kita sukai, tapi kita tahu hal itu sepadan. Hal itu tetap kita jalankan dengan kerelaan, meskipun kita nggak terlalu suka. Jadi hal yang kita nggak suka yang menyertai peran itu tetap bisa kita terima dengan lapang dada. Karena kita tahu itu konsekuensi. Dan ya sudah, kita terima. Karena tanpa ada hal itu nggak jalan peran profesi ini. Dan kita masih dengan legowo menerimanya. Nah itu ciri-ciri itu. Kita mulai siap menjalani si panggilan jiwa tadi ya. Dan di sini tadi ada pertanyaan juga dari Stefanus. Saya rasa kok sepertinya kehidupan pada akhirnya membawa kita ke sebuah jalan di mana memang jalan itulah yang harus kita jalani dan lewati. Menurut coach bagaimana? Menurut saya memang demikian adanya. Kenapa? Karena manusia punya rencana. Tapi kita tidak boleh lupa, Tuhan punya rencana yang bahkan lebih besar lagi. Nah, seringkali besarnya hati kita itu tidak bisa mengakomodir besarnya rencana Tuhan. Dan kata lain, hatinya terlalu kerdil. Sehingga ada sebagian orang yang malah sibuk menggerutu, menjalani kehidupan yang mereka rasa bukan kehidupan sambil berkeluh kesah. Padahal kalau mereka tahu, sebetulnya itu bagian dari rencana Tuhan juga. Pada akhirnya mereka akan terbuka kok pada jalan kehidupan yang memang seharusnya mereka jalani. Selama mereka mau membuka hati, membuka perasaannya, membuka akalnya untuk menerima lebih banyak petunjuk-petunjuk yang Tuhan sediakan. Nah, jadi itu kalau versi agak agak filosofisnya lah ya. Jarang-jarang saya berbicara secara filosofis, tapi itu versi filosofisnya. Nah, jadi untuk bisa menjadi panggilan jiwa itu yang saya katakan tadi, saya ulas balik lagi ya, saya rekap dulu sedikit karena ya di IG ini nggak bisa selama kalau di YouTube ya. Nah, saya rekap dulu sedikit. Versi paling mendasarnya adalah bagaimana menemukan si panggilan jiwa itu, yaitu dengan menyadari ikigainya kita. Itu versi paling sederhananya ya. Jadi di ikigainya kita itu, oke, di sini sebentar. Saya ada yang nanya tadi di bagian question ya, bagaimana mengaktifkan insting tanpa mengamati pola. Wah, ini menarik nih pertanyaannya nih ya. Sebelum saya masuk ke bahasan penutup tadi soal rekapnya, bagaimana mengaktifkan insting, sebetulnya sederhananya ya. Insting itu sudah pasti aktif dalam diri kita. Itu sesuatu yang seringkali orang sebut dengan nama naluri ya. Jadi beda lagi sama intuisi, ini sudah naluri alami. Jadi sudah ada dalam diri kita dan tidak perlu diaktifkan. Itu sudah aktif. Hanya saja kita yang seringkali tidak menyadari bagaimana cara atau bagaimana insting itu bekerja dalam diri kita. Nah, ngomongin insting ini juga yang nantinya kalau kita hubungkan dengan bahasan tentang human design, di human design sebetulnya ada petunjuk tentang insting kita itu bekerja dengan cara apa. Ada insting yang bekerja dengan suara hati, ada insting yang bekerja dengan emosi, ada insting yang bekerja dengan dengan harus mendengarkan suara orang lain. Nah, ini beda-beda ya. Jadi ada berbagai pola lagi di sana. Tapi satu hal nggak perlu diaktifin, sudah aktif. Insting itu sudah aktif, yang perlu kita lakukan hanya menyadari cara kerja insting kita tuh kayak gimana. Karena tiap orang lain cara kerja instingnya, ya. Itu secara mendasarnya dan saya masuk ke rekapnya lagi ya sebelum saya tutup malam hari ini. Jadi cara menyadari panggilan jiwanya adalah kalau saya rekap dari Ikigai adalah temukan hal apa yang merupakan gabungan dari keempat hal tadi. Kita menyukainya, ketika kita melakukan hal itu kita bisa lupa diri, kita nggak inget waktu ya. Bahkan gitu. Kalau kita bisa versi terpahitnya gitu, nggak dibayar sekalipun kita rela gitu. Kenapa? Karena kita suka ya. Meskipun bukan berarti apa-apa kita gratisin juga gitu. Karena kan apa-apa juga ada takaran profesionalnya ya. Tapi kalaupun harus menggratiskan, kita tuh nggak masalah gitu. Selama itu memang pada orang-orang yang tepat. Selama pada kalangan yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Nah, itu tidak menjadi sebuah halangan bagi kita. Jadi kita merasa bahwa hal itu kita sukai banget, saya sampai lupa waktu kalau melakukannya dan memang hal itu saya rela melakukannya dengan sepenuh hati, bahkan kalau nggak dibayar sekalipun. Nah, itu ciri-ciri suka tadi gitu ya. Dan yang kedua adalah memang ketika kita melakukan hal itu, kita punya kelebihan. Orang lain melihat hal itu atau melihat kita melakukan hal itu sebagai sosok yang beda dari orang lain. Kamu tuh bisa melakukan itu dengan baik gitu ya. Keluar pengakuan-pengakuan, keluar rekognisi dari mereka. Nah, hal itu menjadikan kita punya sebuah kelebihan. Jadi kita suka, kita punya kelebihan di bidang itu. Dan ini kalau ngomongin kelebihan, ngomongin kita bisa ingat ya, kita juga perlu tanya pendapat orang lain. Jangan cuma kata kita doang. Jangan sampai kita kegeeran. Kita merasa, saya jago kok, saya bisa kok di bidang itu. Ya kata kamu, belum tentu orang lain setuju, belum tentu orang lain sependapat. Namanya keahlian kan kita juga perlu orang lain untuk mengamati ya. Jadi tadi kita suka sampai kita bisa lupa waktu, kita rela bahkan kalau nggak dibayar. Yang kedua, kita bisa melakukan itu dengan baik sampai orang lain mengakui. Yang ketiga, kita juga realistis melihat hal itu bisa jadi sumber penghidupan yang bisa memberikan kita taraf kehidupan yang memang kita inginkan. Nah, mengenai taraf kehidupan seperti apa ya Anda yang tahu. Anda menargetkan diri Anda menjalani kehidupannya bagaimana. Ini tiap orang lain nih ya. Tiap orang standar nilai kebahagiaannya beda-beda. Nggak bisa disamakan.
Anda yang tahu standar nilai kebahagiaan Anda di mana. Tapi paling tidak profesi itu atau peran itu bisa memberikan kita atau mengantarkan kita ke taraf kehidupan itu. Nah, dari mana taunya? Ada contohnya. Ada orang lain yang melakukan itu dan memang terbukti bisa. Nantinya kita bisa memodel atau bahasa NLP ya, memodel itu kita bisa mengcopy seperti apa proses berpikir mereka, proses bertumbuh mereka di bidang itu. Paling tidak ada contoh, ada acuannya ya. Dan yang terakhir yang keempat yaitu bagaimana hal itu bisa bermakna bagi orang banyak. Jadi jangan sampai buat kita saja, karena kalau buat kita saja itu namanya panggilan ego. Yang kita ingin jalani adalah kehidupan yang bermakna. Jiwa kita melengkapi jiwa-jiwa lain. Maka untuk bisa melengkapi jiwa-jiwa lain, ya kita perlu memastikan yang kita lakukan itu bisa memberi dampak pada orang lain. Ya, so teman-teman itu kurang lebih. Tetapi tadi sudah saya katakan juga bahwa menemukan panggilan jiwa itu ada ongkosnya, ada harganya. Harganya apa? Waktu. Ya, Anda tidak bisa mengklaim saya sudah menjalani panggilan jiwa saya. Nanti dulu, lihat dulu usianya di mana gitu ya. Kalau usianya masih muda dan mengklaim sudah menemukan panggilan jiwa, saya biasanya akan mengatakan ya it's okay lah, biarkan waktu yang berkata, itu biarkan waktu yang menjawab. Sehingga juga ada plus minusnya. Ada beberapa orang yang mengatakan kamu harus fokus di satu bidang. Ya, saya seringkali mengatakan itu bagus, tapi ada kalanya bagi mereka yang belum ajeg gitu ya, ketika fokus ke bidang itu mereka jadi tidak bisa melihat bidang-bidang lain. Jadi mereka sendiri juga mungkin masih punya blind spot. Itu betul panggilan jiwanya atau bukan? Jangan-jangan karena mereka tidak punya pembanding, mereka jadi tidak tahu. Nah, jadi saran ya. Nah, saran untuk bagi Anda yang pengen menemukan panggilan jiwa Anda, bukalah diri Anda, bukalah lingkungan Anda, cari relasi, coba berbagai hal tanpa konyol ya. Konyol itu maksudnya begini, belum apa-apa tiba-tiba pengen pindah bidang, itu konyol namanya ya. Jadi jangan ujuk-ujuk saya kayaknya nggak betah di bidangnya saya dan saya pengen pindah bidang. Jangan konyol begitu juga. Ingat, kita juga punya tuntutan kehidupan yang harus kita penuhi. Nah, jadi bagaimana caranya kita menyeimbangkan semua itu? Ya sudah, kita jalani, kita penuhi tuntutan kehidupan. Kalau kita masih harus mendapatkan penghidupan di bidang yang kita jalani sekarang, dan jangan menciderai ya, jangan menciderai itu dalam artian hanya karena kita nggak suka kita mulai mengurangi kualitas kita. Jangan sampai begitu juga. Tetap jaga kualitasnya, karena di balik setiap pekerjaan pasti ada amanat yang harus kita tunaikan. Tetap jaga semua itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sambil kita membuka diri kita ya, kita menjalankan bidang yang memang masih harus jadi tuntutan ya penghidupan kita itu, cobalah buka diri kita, cobalah buka relasi, cobalah melihat dunia, itu istilah saya. Cobalah melihat dunia, coba ngobrol dengan lebih banyak kalangan. Ketika ngobrol dengan lebih banyak kalangan, apa yang mereka lakukan ya, apa sih yang sebetulnya mereka sukai dari bidang yang mereka lakukan itu. Cobalah, semakin kita berinteraksi dengan orang banyak, semakin kita membuka diri pada dunia, dunia juga akan membuka dirinya pada kita. Nah, jadi semakin kita berrelasi lah, sebut saja, kita akan dapat banyak informasi, ada banyak pembanding di sana. Semakin kita dapat banyak pembanding itu akan mempermudah atau mengakselerasi pengalaman kita daripada kita harus mencicipi bidang-bidang itu. Karena kita sudah ketemu sama mereka yang di bidang itu. Kita bisa tanya langsung apa yang mereka sukai, apa yang tidak mereka sukai. Apa hal yang membuat mereka nyaman di bidang itu, apa mereka tidak nyaman. Kita bisa belajar dari pengalaman mereka. Jadi nggak harus belajar itu dari pengalaman sendiri terus-terusan. Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain ya. Maka di sana, nah di sini ada Azwar juga di sini ya. Dari oke, sip kalau begitu, ada Azwar, kemudian juga nah dari Mas Mariono, kerja sambil ibadah. Ya begitulah ya, paling tidak kita menyadari gitu bahwa ya kita boleh kok mencoba-coba bidang lain. Jangan konyol. Mencoba-coba itu dalam artian tetapkan hati bahwa saya ingin tahu di bidang apa saya nanti bisa cocok. Karena kalau kita nggak membuka diri, kita juga nggak tahu ya, ada kacamata kuda di sana. Tapi sambil kita mencoba-coba semua itu, ya tetap tunaikan kewajiban dengan baik sampai titik di mana kita mulai kayaknya bidang ini cocok nih. Kayaknya ada hal-hal yang saya klik di sana. Jangan lupa juga, meskipun kita sudah merasa hal itu klik dengan kita, setiap bidang pasti ada hal yang tidak enaknya. Coba dijalani juga. Tidak enaknya di mana bidang itu. Ya, tidak enaknya itu di mana sih? Misalnya di bidang saya sebagai coach, counselor, terapis, tadi pagi sebelum saya berangkat saya handle dulu sesi klien dari ini di Bandung ya. Jadi sebelum saya sebelum saya pergi tadi saya handle klien dulu. Nah, memang iya gitu ya. Di bidang ini di bidangnya saya tekuni sebagai hipnoterapis, sebagai coach, ada value of happiness, ada nilai kebahagiaan melihat klien pulang dengan ekspresi yang lega, klien pulang dengan ekspresi yang happy, yang aduh terima kasih coach, saya merasa lebih lega, lebih ringan. Iya, itu kan hal yang enaknya. Tapi hal yang nggak enaknya juga kan ada gitu. Bagaimana ketika emosi mereka lagi keluar, lagi meledak-ledak gitu kan, lagi
lagi nangis meraung-raung. Nah, saya kan juga ada di sana mendampingi proses itu gitu. Itu kan bagian nggak enaknya, bukan nggak enak dalam artian saya nggak menikmati, tapi kan itu bagian yang cukup intens gitu ya. Nah, tapi saya tahu itu konsekuensi dari profesi ini. Maka itu sepadan gitu dengan ketidaknyamanan yang harus saya rasakan, bukan ketidaknyamanan saya nggak suka, tapi bentuk ketegangan yang harus saya alami di situasi itu gitu. Nah, artinya karena kita sudah tahu kita nyamannya apa dan kita bisa menghargai atau kita bisa menghormati ketidaknyamanan yang menyertai profesi itu. Maka itulah ciri-ciri, bisa jadi itu panggilan jiwa kita. Ya, dan untuk bisa menuju ke sana, ini seperti yang dikatakan oleh Pamela, di sebuah dunia di mana kamu bisa membuka pintu manapun, yang pertama-tama buka dulu pintu hatimu. Nah, ya seperti itu. Jadi, kalau kita ingin menemukan panggilan jiwa, buka dulu pintu jiwa kita. Jangan-jangan pintu jiwa kita sendiri masih tertutup, ya. Diamnya cuma di situ aja, kita nggak membuka diri pada keberadaan jiwa-jiwa lain di sekitar kita. Buka diri kita, ya, temukan lebih banyak relasi, masuki lebih banyak lingkungan. Untuk apa? Untuk tahu, untuk bisa punya pembanding, ya. Seperti apa sih kehidupan di luar sana? Jangan-jangan kehidupan kita seperti katak dalam tempurung, taunya itu aja. Ya, kalau taunya cuma itu aja, gimana kita bisa mengatakan itulah bidang yang kita suka atau kita tidak suka? Karena nggak ada pembandingnya, ya. Nah, seperti itu. Kurang lebih teman-teman sekalian tidak terasa 45 menit sudah berlalu. Di IG ini kan seperti yang saya katakan saya tidak seintens seperti di YouTube ya, karena harus di-render lagi nanti nih si filenya dan lain sebagainya ya. Di sini juga ada Yudi, terima kasih sudah diterjemahkan. Bisa aja nih Yudi ya. Ya kalau untuk urusan bahasa Inggris hipnoterapis ya harus ya bahasa Inggris, kan literatur kita bahasa Inggris semua kebanyakannya ya. Jadi itu PR juga tuh ya di sini, karena bagi yang belum familiar ada namanya Yuda Yudi itu di Instagram saya. Mereka ini selalu standby kalau saya lagi bikin live streaming ya. Ada juga beberapa yang lain seperti Mbok Jana, juga Reni tadi ya. Ada juga beberapa yang lain lah yang seringkali kalau saya live streaming mereka tuh pasti ada di sana. Dan saya appreciate sekali, saya respect sekali dengan semangat belajar mereka. Karena itu juga yang membuat saya bersemangat untuk nantinya terus-terusan membuat berbagai karya gitu. Jadi terima kasih juga pada Anda sekalian yang sudah hadir di sini malam hari ini, telah membersamai perjalanan kita selama 45 menit ya. Karena pada akhirnya ya inilah, ini salah satu panggilan jiwa saya juga ya. Panggilan jiwa saya adalah seperti ini, membagikan apa yang keterbatasan yang saya miliki lah. Karena ini juga bukan yang paling benar, ini juga bukan yang paling baik, tapi ini yang saya miliki dan saya merasa ada panggilan untuk membagikan ini ya. Mungkin juga tidak so lengkap ketika saya membagikan di YouTube, tapi paling tidak semoga ada petunjuk-petunjuk kecil yang bisa kita petik di sini ya. Terima kasih banyak atas kehadiran Anda sekalian. Jadi bukan hanya Anda yang berterima kasih pada saya gitu atas waktu segala macam, saya juga berterima kasih pada Anda karena setia membersamai sampai saat ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi nanti di berbagai tema-tema lainnya. Minggu depan kita masih jumpa di Instagram lagi sampai akhir Juli ya. Semoga nanti Anda juga berkenan untuk join lagi. Dan by the way, kalau Anda punya tema-tema pilihan, silakan tinggalkan di kolom komentar di status manapun di Instagram saya ya, biar saya juga tahu apa tema pilihan, apa tema permintaan Anda untuk diangkat di live streaming. Karena kalau ada tema lebih seru ya, saya juga jadi lebih enjoy menyiapkan, karena ya itu kan memang ada kebutuhannya. Nah kalau lagi nggak ada kebutuhan, tema-temanya saya ngambil dari tema yang umum, tema yang banyak saya bahas, kita review-review ulang lagi. Tapi anyway, sampai sini semoga paling tidak perjumpaan malam hari ini memberikan warna tersendiri bagi Anda dan orang-orang terdekat yang Anda kasihi ya. So teman-teman sekalian, saya pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak atas perjumpaan kita di malam hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Seperti yang saya katakan tadi, salam sehat, berkah berlimpah, damai dan berbahagia selalu. Sampai jumpa minggu depan teman-teman sekalian. Rahayu.